Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohmi Mawfiro, NIM P2019-2156, Prodi Ekonomi Syariah 4. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi umum pasar. Definisi pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi jual beli barang maupun jasa. Menurut ilmu ekonomi, pasar berkaitan dengan kegiatan bukan tempatnya. Definisi pasar menurut para ahli yaitu William, pasar merupakan sekumpulan orang yang berkeinginan untuk memperoleh kepuasan menggunakan uang yang digunakan untuk membeli barang dan berkemauan untuk membelanjakan uang yang dipunya tersebut. Selanjutnya, fungsi pasar. Fungsi pasar adalah fungsi distribusi produk yang merupakan suatu aktivitas menyalurkan barang atau jasa yang diproduksi oleh produsen kepada konsumen. Fungsi pasar sebagai yang pertama, tempat distribusi produk. Hal ini karena banyak terdapat konsumen, sedangkan penjual sebagai distributor, artinya barang yang dijual tersebut tidak diproduksi sendiri. Yang kedua, fungsi penetapan harga atau nilai. Fungsi pasar sebagai tempat penetapan harga dari barang atau jasa yang diperjualbelikan karena terjadinya interaksi serta adanya kesepakatan dari penjual dan pembeli. Yang ketiga, fungsi promosi. Fungsi pasar merupakan tempat berkumpulnya para konsumen yang merupakan tempat promosi yang sempurna bagi produsen guna memperkenalkan produk mereka. Yang keempat, menyediakan barang dan jasa guna masa mendatang. Pasar memiliki peran sebagai fasilitator guna mengelola tabungan dan investasi. Investasi tersebut berfungsi untuk menyediakan barang serta jasa dibutuhkan pada masa yang akan datang. Pasar yang berfungsi untuk memfasilitasi investasi dan tabungan ialah pasar modal. Selanjutnya, bentuk pasar. Yang pertama, pasar konkret, artinya bahwa pasar konkret ini memperlihatkan suatu kenyataan di mana para penjual dan pembeli bertemu secara langsung dan bertatap muka. Yang kedua, pasar abstrak, artinya dalam pasar ini tidak terjadi transaksi secara langsung dengan tatap muka, tapi transaksi terjadi melalui telepon, internet, dan yang lainnya. Yang ketiga, pasar persaingan sempurna. Pasar ini adalah pasar yang memiliki sebuah mobilitas yang sempurna dari sumber daya yang ada serta dilengkapi oleh pengetahuan yang baik dari penjual dan pembeli, sehingga hasil dari interaksi tersebut harga pasar benar-benar real dari interaksi antara keduanya. Yang ketiga, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar ini kebalikan dari pasar sempurna. Penjual dan pembeli yang ada di dalamnya mempengaruhi harga pasar. Pasar persaingan ini dapat dibagi menjadi beberapa bentuk pasar, di antaranya pasar monopolistik, pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar monopsoni, dan pasar oligopsoni. Pasar monopolistik adalah suatu bentuk pasar yang mendekati pasar persaingan sempurna, di mana banyak terdapat penjual atau produsen dengan menjual suatu produk yang sama, namun ada beberapa perbedaan dari beberapa aspek. Pasar monopoli. Pasar ini merupakan suatu bentuk pasar di mana pasar tersebut dikuasai oleh satu pihak yang memiliki kuasa lebih. Yang ketiga, pasar oligopoli. Pasar ini merupakan salah satu bentuk pasar yang dimana dikuasai oleh beberapa penjual atau konsumen saja. Yang keempat, pasar monopsoni. Pasar ini dikuasai oleh satu pembeli atau konsumen. Yang terakhir, pasar oligopsoni. Pasar ini adalah tempat di mana terdapat beberapa pembeli. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.